Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah masih semangat ya Bapak Ibu, masih pagi ya. Oke, sebelum saya lanjut ke presentasi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan bagaimana penerapan pengalaman budaya positif khususnya di SMA Negeri 1 Parigi. Sebelumnya saya minta izin kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Selvia Dwi Anggraini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pangandaran Bapak Ibu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada uraian pemantik nih Bapak Ibu. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita ya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak makna dari ini? Oke, jadi gini Bapak Ibu, kita tarik analogi, misalkan tanah itu kita ibaratkan sebagai lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian padinya itu kita ibaratkan seorang siswa, dan petaninya itu kita ibaratkan sebagai kita sendiri sebagai guru. Jadi kita tuh sebagai guru berkewajiban untuk membuat lingkungan sekolah kita itu menjadi aman dan nyaman. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita sebagai guru membuat sekolah kita aman dan nyaman, insya Allah nanti karakter siswa pun akan semakin baik ya Bapak Ibu. Sama halnya seperti tanaman padi. Jika tanaman padi kita rawat tanahnya, kita rawat padinya, kemudian kita siram, dikasih pupuk, insya Allah padi itu akan tumbuh dan berkembang ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita lanjut ke budaya positif. Di sini saya akan mempresentasikan 8 poin mengenai budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu tahu tidak? Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat atau karakter siswa kita ya Bapak Ibu ya. Karena kan setiap siswa itu berbeda karakternya. Nah, di sini kita tuh belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu kompetensi dari profil pelajar Pancasila yang ada di depan Bapak Ibu? Ada 6 kompetensi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kompetensi apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada kompetensi yang pertama, si siswa itu diharapkan mampu meyakini Tuhannya. Diharapkan siswa juga mampu beribadah sesuai dengan kepercayaan yang mereka percayai Bapak Ibu ya. Dan siswa juga diharapkan mampu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian untuk kompetensi yang kedua, kompetensi apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Jadi pada kompetensi berkebinekaan global itu siswa diharapkan mampu bertoleransi kepada teman-temannya yang berbeda agama ataupun berbeda budaya ya. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong.
Bergotong royong. Jadi di sini siswa itu diharapkan mampu bergotong royong sesama teman maupun sesama masyarakat di sekitarnya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kreatif, betul. Jadi kompetensi kreatif ini siswa itu diharapkan mampu berpikir secara out of the box ya Bapak Ibu, dan menghasilkan karya yang orisinal, karya yang asli buatan dia sendiri. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, di sini sangat penting untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena untuk zaman sekarang sangat banyak sekali berita-berita yang hoax, yang tidak benar, ya. Jadi siswa itu diharapkan bisa bernalar kritis, di mana siswa itu bisa memfilter informasi yang masuk ke mereka, ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Mandiri, betul. Untuk kompetensi mandiri ini, siswa itu diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang sudah ya, oke. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pernah mendengar? Baru ya? Oke. Jadi seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Sekarang saya tanya, kira-kira kita kan di jenjang SMA, di umur 17 tahun ya rata-rata. Kira-kira murid tuh suka tidak dikontrol sama kita? Tidak ya Bapak Ibu? Betul. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada usia tersebut 17 tahun rata-rata itu lebih baik kita diajak berteman, ya, ketimbang kita kontrol murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Memang betul, penguatan positif itu emang efektif dan bermanfaat. Tapi kalau misalkan terlalu sering itu tidak baik juga Bapak Ibu. Karena nanti membuat siswa itu tergantung kepada kita ketika akan mengambil keputusan ya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita sebagai guru kalau bisa ya Bapak Ibu, jangan terlalu sering mengkritik siswa, dan jangan terlalu sering membuat siswa itu merasa bersalah. Kenapa? Karena kalau siswa sering dikritik, siswa sering kita merasa bersalah kepada siswa, merasa mereka bersalah kepada kita, itu si siswa akan merasa minder, akan merasa hilang kepercayaan dirinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu harus bagaimana? Kita bisa mengajak siswa untuk berkomunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi berkomunikasi dengan baik secara dua arah. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini sangat berbahaya menurut saya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu seperti apa? Tidak boleh maksa. Iya, tidak boleh maksa. Kita sendiri kalau dipaksa-paksa suka tidak? Tidak ya, sama saya juga tidak. Jadi kita harus gimana kalau tidak boleh memaksa? Kita harus berkolaborasi dengan siswa. Kemudian selanjutnya kita harus merubah nih paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan itu kita sama, tapi pada aslinya Bapak Ibu ya, kebutuhan kita berbeda, betul tidak? Iya. Kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya gambaran kita itu berbeda. Gambaran saya dengan ibu-ibu yang di sini ataupun bapak-bapak di sini juga berbeda. Betul? Oke. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Kita harus merubah paradigma kita menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya Bapak Ibu gitu tidak ke murid kita? Jujur ya Bu. Jadi kalau ada siswa yang melakukan perilaku buruk, di mata kita tuh salah, terus salah. Kita harus merubah loh. Harus merubah nih dari sekarang ya Bapak Ibu. Harus merubah paradigma kita seperti apa? Kita harus merubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan atau memiliki alasannya. Kita tanya dulu, jangan dulu membenci ke siswa. Kita tanya dulu alasannya kenapa.
Bapak Ibu, kemarin saya pernah lihat satu berita mengenai bapak-bapak yang mencuri 1 unit sepeda motor. Bapak Ibu tahu kenapa alasannya? Karena, tahu Ibu? Karena beliau membutuhkan uang untuk persalinan istrinya. Nah, perilaku seburuk-buruk apapun itu pasti ada alasannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain atau orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak bisa. Itu sangat tidak bisa. Kenapa? Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita ya Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya. Yang bisa mengontrol Bapak Ibu yaitu ya Bapak Ibu guru sendiri. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Iya, saya sendiri juga merasakan dulu sebelum mempelajari materi ini, saya tuh sering banget ngebujuk siswa saya. Ayo dong kerjain ya sebelum deadline-nya besok. Ternyata sudah dibujuk, tetap nih siswa tidak mengerjakan tugas. Kesel dong. Dari kesel itu muncullah pemaksaan, malah suka ditambah ancaman Bapak Ibu. Oke, baik. Karena kalian tidak mengerjakan tugas sesuai dengan deadline, Ibu akan memberikan nilai di bawah KKM di rapot kalian. Nah, contohnya seperti itu. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Oke, jadi harus gimana? Harus ada kolaborasi, harus ada negosiasi. Maksudnya seperti apa? Kita ajak bicara siswa kita, kira-kira ini selesainya kapan? Terus kita perjanjian nih, kita diskusikan deadline-nya mau tanggal kapan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kan lebih enak ya daripada kita mengancam. Oke. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah harus dirubah ke model berpikir menang-menang. Ada yang tahu? Nggak tahu? Saya juga bingung. Jadi gini Bapak Ibu, yang saya tarik kesimpulannya, kalau misalkan berpikir menang kalah pasti ada yang dirugikan. Betul tidak? Di pihak mana yang dirugikan? Yang di pihak kalah, betul. Kalau misalkan model berpikir menang-menang itu semua diuntungkan, betul? Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalkan berpikir menang kalah nih, kita balik lagi, itu pasti di dalamnya ada kompetensi, ya. Sedangkan kalau menang-menang itu di dalamnya tidak ada kompetensi, melainkan bersinergi atau berkolaborasi, ya Bapak Ibu. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Artinya apa? Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Ingat, tanpa imbalan, tanpa hukuman, tanpa ancaman. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu coba flashback ke belakang. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mendisiplinkan siswa kita tapi dengan imbalan? Sering, saya juga sering. Oke, jujur saya juga sering. Contohnya seperti ini. Oke, semuanya tenang. Ibu mau tanya, apakah kalian bisa mengerjakan nomor 1? Bagi yang bisa, nanti ibu kasih nilai nih 90. Sering? Sering. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai sekarang saya mohon untuk merubah ya. Karena apa? Karena terlalu sering dikasih reward, hadiah, itu tidak baik juga. Kenapa? Nanti si anak tuh melakukannya tidak didasari dari hati mereka, tapi didasari oleh kita, motivasi dari kita dari luar karena hadiah itu. Nanti ketika saat kita tidak mau memberi hadiah, nanti anak tidak akan menuruti kita. Betul tidak? Oke. Begitupun ancaman. Ingat, ini sangat bahaya sekali kalau ancaman. Kenapa? Misalkan contohnya seperti ini. Kamu kenapa sering telat masuk ke lab komputer? Minggu depan kalau misalkan telat lagi, kamu harus lari 2 keliling lapangan. Dari ancaman itu, siswa akan merasakan memang sih akan disiplin besoknya. Namun caranya yang salah.
Caranya kenapa disebut salah? Karena mereka melakukannya karena ancaman dari saya, dari Bu Selvi gitu. Bukan dari hati mereka untuk merubah kepribadiannya. Ya Bapak Ibu, karena apa? Saya mah besok mau pagi takut dihukum. Soalnya kalau dihukum tuh saya pertama capek, kedua saya malu, kemudian tidak nyaman. Malu ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita aja kalau dihukum malu tidak? Jangankan itu, ke gap nggak masuk sama kepala sekolah juga malu Pak, Bu ya, karena saya pernah waktu itu. Oke, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari hati kita, dari dalam tubuh kita, dari dalam pikiran kita, bukan dari luar. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nilai kebajikan menurut Primary Years Program. Pertama ada apa Bapak Ibu? Saya minta tolong bacakan. Oke. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu ya Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar kita itu ada 5 ya. Yang pertama itu bertahan hidup, betul tidak? Kita butuh untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan. Oke, kita butuh makan. Kalau nggak makan kita bisa pingsan. Kemudian yang kedua kita juga butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Bapak Ibu butuh tidak dikasih sayangin? Butuh banget ya. Saya juga merasakannya di sini. Saya butuh sekali gitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada apa Bapak Ibu? Penguasaan. Penguasaan itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Bapak Ibu butuh bebas? Oke, sesekali butuh dong. Oke, kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Di sini kebutuhan dasar kesenangan itu pasti semua butuh. Saya juga butuh banget. Kenapa? Karena di dalamnya ada bermain. Ya. Bermain, humor, tertawa, antusiasme. Jadi nanti kalau misalnya kita weekend, kalau libur, tidak apa-apa bermain. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 2 nih Bapak Ibu. Yang pertama ada apa? Ekstrinsik. Yang kedua intrinsik. Ada yang tahu ekstrinsik itu apa? Bagus. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, yang berasal dari hukuman atau dari penghargaan yang barusan kita bahas ya. Kemudian kalau misalkan intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita. Jadi kita tuh menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mohon maaf, belum lupa diedit ada linknya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Kita bahas satu-satu. Untuk hukuman itu tidak terencana, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid juga tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Jadi siswa itu tidak boleh tidak ada negosiasi ke kita kalau hukuman biasanya. Kemudian berupa fisik. Ada yang bisa mencontohkan Bapak Ibu? Betul. Kayak misalkan seperti ini. Kamu telat masuk ke lab, silakan lari 2 keliling lapangan. Setimpal tidak kesalahan dengan hukumannya? Tidak ya, hukumannya terlalu berat Bapak Ibu. Nanti yang ada anaknya bisa pingsan. Ya, nanti kita lagi yang disalahin. Sekarang tidak boleh seperti itu ya.
Nah, kemudian yang kedua konsekuensi terencana ya. Kalau konsekuensi disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman, cuman di sini ada murid itu Bapak Ibu ditanya enaknya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini kalau konsekuensi. Ada yang bisa mencontohkan tidak? Contohnya seperti ini. Si A mencoret-coret buku si B. Kemudian ada nih guru. Ini kenapa dicoret-coret? Lalu ini kita harus bagaimana menyelesaikannya? Dan si A, ya sudah Bu, saya bersihkan lagi buku si B. Seperti itu konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian restitusi ini yang paling baik, paling baik untuk menyelesaikan masalah ketika siswa melakukan kesalahan. Ada yang tahu restitusi itu apa? Masih bingung ya? Oke, saya juga baru tahu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh misalkan Tiani nih, kelas 12 IPA 7. Ketika saya tidak masuk dalam pembelajaran saya TIK, kemudian saya memberikan tugas ke kelasnya Tiani, namun Tiani tidak mengerjakannya, malah tertidur di kelas menurut laporan dari temannya. Misalkan contoh seperti itu. Kira-kira saya sebagai guru TIK-nya akan melakukan apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Melakukan restitusi. Caranya seperti apa? Ada 3. Yang pertama, kita panggil anak yang bersangkutan. Yang kedua, kita ajak bicara. Ingat, restitusi itu kuncinya ada di komunikasi 2 arah. Kita ajak bicara, siswanya tanyakan alasnya kenapa, alasannya dia melakukan seperti itu. Kemudian kita tanya, kira-kira kamu bakal melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Pertama ada apa? Penghukum. Ibu tanya, Bapak Ibu pernah menghukum? Pernah, saya juga pernah Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pernah tidak? Pernah. Ada yang bisa mencontohkan tidak membuat rasa bersalah? Seperti ini. Kok kamu mah begitu sih? Kan udah Ibu kasih tahu kemarin, Ibu kecewa deh. Biasanya kalau membuat rasa bersalah tuh si guru bilangnya lembah lembut gitu, supaya si anak tuh merasa bersalah ke kita. Paham nggak? Ya, berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum langsung, kita nggak nanya dulu alasannya kenapa, langsung berdiri kamu di depan, lari kamu 2 keliling lapangan dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan sebagai teman, ada yang tahu contohnya seperti apa? Gimana Bu? Iya betul, memberitahu dengan baik. Atau contohnya seperti ini, ayo dong demi ibu nih kerjain ya gitu. Kemudian pemantau. Di sini pasti semuanya pernah menjadi pemantau. Pernah? Jadi pemantau ini Bapak Ibu, biasanya kita tuh memantau siswa kita dari data otentik yang kita miliki, seperti nilai harian, kemudian nilai ulangan, nilai kehadiran ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Tahu manajer? Manajer itu atasan. Jadi kita tuh ini posisi kontrol guru yang paling baik. Kenapa? Karena pada posisi manajer itu kita ada komunikasi 2 arah dengan siswa. Kita memposisikan kita sebagai orang tuanya mereka. Kita ajak ngobrol siswanya, kira-kira kamu kenapa melakukan hal ini? Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung dihukum, jangan langsung kita kritik, jangan langsung kita membuat mereka menjadi rasa bersalah. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum langsung bilang gini, hormat pada bendera selama 1 jam. Dan biasanya kita nada tinggi ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, si guru bicara seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu. Pernah seperti itu? Pernah ya? Pernah Bu, saya juga. Nah, yang ketiga, sebagai teman, kira-kira guru akan mengatakan seperti apa?
Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, nanti ibu yang dimarahin sama pak kepala. Saya sering jujur, ayo dong jangan berisik ya, ibu makan dulu ke kantin ya, nanti nanti ibu takut dimarahin sama pak kepala kalau kalian pada keluar. Pernah gitu nggak? Pernah, iya saya juga pernah. Kemudian pemantau itu seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara segera ke koperasi dan jangan diulangi lagi, ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer yang paling baik Bapak Ibu ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kita tanya, karena semua perilaku siswa itu pasti ada alasannya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tanya juga kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Kita diskusi aja sama siswa enaknya seperti apa. Nanti juga siswa bertanya balik ke kita. Menurut ibu gimana ya? Nanti kita kasih saran. Tapi harus sarannya yang positif ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah saya pengen tanya ke Bapak Ibu. Misalkan nih saya bilang gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Karena kita tidak menanyakan alasannya kenapa. Langsung ngejudge, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Betul, hebat. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Teman, betul sekali. Kalau ini, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini, gimana? Merasa bersalah kan? Suka gitu nggak? Iya. Oke, sering banget ya Bu. Nah, yang terakhir, apa yang telah kamu lakukan? Pemantau, kita tanya, kamu udah melakukan apa aja? Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, banyak pertanyaan Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelasnya disepakati bersama-sama. Pintar, betul. Saya kasih contoh perbandingan di peraturan. Biasanya kalau peraturan tuh ada konotasi negatifnya Bapak Ibu. Contohnya, dilarang berbicara saat guru sedang menjelaskan. Itu masih ada konotasi negatif, dilarangnya. Nah, kalau keyakinan intinya emang sama, cuman kita ganti kalimatnya menjadi lebih positif lagi. Seperti kami saling menghormati dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sama aja kan intinya Maya? Iya, cuman lebih positif. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menginspirasi dan membina karakter siswa ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal yang dibuat dengan kalimat positif. Ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas juga merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, hayu ajak siswa kita bareng-bareng buat mendiskusikannya. Biasanya kalau aturan kelasnya sudah dibuat ya dari awal juga. Kita ajak, sekarang kita rubah judulnya jadi keyakinan kelas. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk mencurahkan pendapat mereka, kira-kira pengennya seperti apa keyakinannya. Kemudian dari situ kita kumpulkan keyakinan atau curah pendapat dari siswa-siswa kita. Kemudian kita filter lagi, kita kelompokkan, terus kita diskusi lagi dengan mereka mana nih yang mau kita ambil. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian keyakinan kelas juga perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu, harus dievaluasi ya.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Kebaca tidak? Yang sebelah sini. Maaf ya, rada buram. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog ya Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. Yang pertama dari bawah dulu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan saya, karena nanti di akhir ada kita bermain peran ya. Contohnya seperti ini. Ada satu siswa, misalkan namanya Sopian, dia melanggar peraturan. Peraturannya apa? Jadi si Sopian itu tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka misalkan. Tapi pas tidak masuk itu tidak mengabari kakak tingkat ataupun pembinanya. Bapak Ibu tahu kenapa alasannya? Karena diajak jalan-jalan sama orang tuanya. Nah, kenapa dia ikut sama orang tuanya jalan-jalan? Karena kebutuhan dasar manusia dari kesenangan. Jadi si Sopian itu merasa senang. Kita juga senang dong diajak jalan-jalan. Betul tidak? Jadi dia lebih mementingkan kebutuhan dasar dia ketimbang untuk masuk ke ekstrakurikuler, sehingga lupa tidak mengabari kalau dia tidak akan masuk ya Bapak Ibu. Kita panggil nih si Sopiannya, kita bertemu, kita ajak diskusi, ngobrol aja, ngobrol santai, tapi ingat ngobrolnya tidak di depan teman-temannya ya. Oke, kita ajak ngobrol, kita tanya kenapa alasannya seperti itu. Terus kita tanya juga, kamu tahu nggak dipanggil ke sini tuh kenapa? Tahu Bu, karena saya tidak masuk kurikuler kemarin. Oke, kita bisa jawab seperti ini. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu ciri khas dari menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok. Pernah ya? Bapak Ibu pernah? Oke. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kira-kira kamu kenapa kemarin gak masuk? Alasannya kenapa? Nah, kita validasi tindakan yang salah dari siswa. Nanti si siswa menceritakan, saya diajak jalan-jalan sama bapak saya dijemput. Jadi saya lupa mengabari ke ibu guru untuk tidak masuk ekstrakurikuler. Nah, dari situlah kita jawab lagi, wah pasti senang dong diajak jalan-jalan, karena ibu juga sangat senang kalau diajak jalan-jalan. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanya lagi ke siswa itu, kira-kira nih yang kamu lakukan kemarin sesuai dengan keyakinan sekolah tidak? Sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Maka siswa itu akan menjawab tidak Bu, karena saya tidak menjadi siswa yang bertanggung jawab. Kita tanya lagi, oke, berarti kamu sudah paham ya. Sekarang ibu tanya, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini kamu akan melakukan apa saja? Kita tanya lagi, biarkan mereka mencari solusinya sendiri ya Bapak Ibu. Nanti mereka akan menjawab, misalkan seperti pertama, saya akan meminta maaf kepada kakak kelas saya, kepada guru saya. Kemudian saya juga akan lebih rajin lagi, akan lebih disiplin lagi, dan akan lebih bertanggung jawab lagi. Kita kasih apresiasi dari jawaban itu Bapak Ibu, jangan lupa, supaya mereka senang untuk melakukannya. Kita kasih apresiasi, kemudian terakhir kita kasih penguatan. Penguatannya contohnya seperti ini. Baiklah, ibu harap untuk minggu depan kamu bisa dapat berubah ya. Tidak, kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, kalau misalkan kamu tidak akan masuk ke ekstrakurikuler, kamu harus mengabari ke kakak kelas terlebih dahulu atau ke ibu pembina terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ternyata di sini ada penjabarannya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang sering kita ucapkan sebagai guru dalam menstabilkan identitas, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna kok. Kemudian yang kedua, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan ini tuh berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Contohnya seperti apa? Seperti kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu.
kita tanya alasannya kenapa, jangan langsung dihukum, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Contohnya seperti kita tanya, apakah keyakinan kelas kita sesuai dengan tindakan kamu yang kemarin apa tidak? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga tanya kira-kira bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Ketika mereka mengatakan langkah-langkahnya, itu otomatis mereka keluar dari hati mereka kan Bapak Ibu. Karena tidak kita suruh. Ingat, jangan kita kasih solusi terlebih dahulu, tapi biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, sebelum penutup, saya punya kasus Bapak Ibu, mohon untuk didengarkan ya. Tidak ada teks tapi audio, jadi harus fokus ya Bapak Ibu. Soalnya nanti saya bertanya ke Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, boleh? Boleh ya. Kira-kira intinya masalah di depan itu apa? Identifikasi masalahnya. Tadi Fajar tidak nurut ya ke Bu Dani ya. Acuh tak acuh, kayak tidak semangat gitu belajarnya. Betul tidak? Kemudian yang kedua, kita analisis masalah nih. Kira-kira masalah di depan itu kenapa? Ada yang bisa? Mungkin Fajar merasa kebutuhan dasar dia tuh tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Mungkin dia merasa bosan ketika belajar dengan Bu Dani. Merasa bosan karena metodenya mungkin tidak berubah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin nanya ke Bapak Ibu, yang tadi Bu Dani lakukan kira-kira di posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Betul, pembuat rasa bersalah. Yang percakapan yang gimana tadi Bu? Tidak kasihan sama ibu. Iya, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah paham sejauh ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah paham, sekarang saya ada lembar apa ya ini namanya. Saya pengen 6 orang bermain peran. Bapak sebagai guru, Bapak sebagai murid. Kemudian ini dulu. Satu lagi siapa yang mau? Siapa aja nih Bu? Ada guru sama murid. Putar. Nah, di sana ada kasus. Kasusnya Bapak Ibu baca, kemudian peragain. Nanti saya sebagai observer, boleh ya? 5 menit cukup untuk membaca? Nanti ada percakapan segitiga restitusi. Kita akan melakukan praktek segitiga restitusi.
Bapak yang ke depan, saya yang ke depan. Gimana Pak Haris? BK nih Pak. Iya tuh, pemain teater juga langsung ke depan aja ya Bu ya. Biar nggak ngantuk. Pemain teater. Pemeran watak. Pak Haris aja. Gimana Pak Haris, sudah? Belum baca. Ayo, kalau sudah boleh kita peragakan segitiga restitusi. Kasusnya seperti apa Pak? Apa ya? Untuk kasus kita tanya ke bagian siswa. Kasusnya seperti apa Pak? Intinya. Intinya tidak melaksanakan tugas piket. Nah, tidak melaksanakan tugas piket. Kira-kira Pak Haris sebagai gurunya bakal berbicara seperti apa nih? Kita peragain nih Pak sebagai segitiga restitusi. Boleh ke depan Bapak? Saya mohon. Nggak apa-apa. Ayo. Hah? Bu Het, ayo Bu Het. Bu Dian. Kasusnya apa Bu Dian ini? Jadi ada siswa yang lagi pelajaran cari cara supaya Izin keluar ya, terus nggak balik lagi. Iya. Iya, oke. Nanti Bu Heti sebagai gurunya, kira-kira bakal ada percakapan apa nih di segitiga restitusinya? Bu Popi, kasus apa nih Bu Popi? membuat siswa lain menangis. Ya Allah, dijahatin Iya, gitu. diejek. Oh, diejek, Iya. diejek temannya. Nah, Iya. nanti Bu Nita sebagai gurunya kira-kira bakal ngobrol apa nih sama Bu Popi, ya? Yuk, siapa dulu? Bu Het, gimana? Kemudian gimana? Ayo, yuk kita mulai. Tidak apa-apa, tidak sesuai juga. Yang penting intinya kita sudah tahu, ya. Atau mau saya contohkan? Saya contohkan boleh ya? Oke, saya contohkan misalkan ke Budian. Saya sebagai gurunya, Budian sebagai muridnya. Saya panggil nih Budian. Kita bertemu berdua di di suatu ruangan. Saya tanya seperti ini. Budian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Budian tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tidak, kasusnya tadi apa? Oh yang ini? Iya, Jadi murid Bu. iya betul. Iya tahu. Tahu. Saya izin keluar tidak masuk. Oke, berarti Budian udah paham ya kesalahannya apa. Jadi Budian kemarin izin, namun tidak balik lagi. Oke, pada saat pembelajaran gitu ya. Oke, sekarang saya tanya ke Budian. Kira-kira kenapa Budian melakukan hal seperti itu? Alasannya saya kurang paham dengan metode yang Ibu ajarkan. Oke, berarti Ibu Dian mengatakan saya kurang paham dengan metode yang diajarkan oleh gurunya. Oke, kita masuk ke tahapan awal. Kita bilang seperti ini. Oh, iya. Ibu juga pernah kok dulu seperti itu. Ketika ibu sekolah, ibu juga pernah kok malas-malasan karena ibu tidak suka metode pembelajaran yang guru ibu lakukan. Kita bisa menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, kita tanya lagi alasannya. Tadi kan sudah ya. Kemudian kita tanya, kira-kira yang Budian lakukan kemarin itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Keyakinan kelas yang mana? Budian tidak bertanggung jawab. Ya, kenapa tidak bertanggung jawab? Karena kan kalau murid harusnya kalau sudah izin harus balik lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tanya lagi, kira-kira nih Budian bakal ngelakuin apa untuk memperbaiki kesalahan ini kepada gurunya? Meminta maaf. Pertama meminta maaf, Terus tidak akan mengulangi hal. tidak akan mengulanginya lagi. Berusaha untuk menjadi lebih tanggung jawab. Oke. Dari
solusi yang ditawarkan oleh murid tersebut kita harus apresiasi ya Bapak Ibu ya. Ih, bagus sekali, hebat. Itu langkah-langkah yang sangat luar biasa. Ibu harap kamu melakukannya dengan rasa tanggung jawab. Ibu harap untuk kedepannya Budian itu berubah, tidak seperti itu lagi. Semangat ya Bu ya. Nah, kita kasih penguatan, dikasih semangat. Ada yang sudah paham? Boleh ke depan satu. Hayo Bapak Bapak BK dan Bapak Teater. Hayo Pak Sigit ke depan Pak. Sama Pak Haris. Hah? Oh susah. Bu Popi aja tuh yuk. Hayo nggak apa-apa hayo. Nggak apa-apa sini nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa, duduk di sini, duduk. Bu sini. Nggak usah lah, biasanya kalau pakai kertas kita suka kagok gimana ya. Duduk. Nanti kalau bisa berhadapan ya, tapi tidak apa-apalah, berpinggir-pinggir juga biar kayak bestie gitu ya, biar kayak teman. Silakan Bu. Ali, tahu nggak Ali dipanggil ke ibu karena Salah tahu Amira menangis kepada saya. Amira menangis karena Ali. Kenapa Ali melakukan seperti itu? Alasan Ali apa? Karena saya kemarin seneng Bu, soalnya nilai ulang saya itu lebih tinggi dari Amira. Terus perasaan Ali bangga. Iya, Begitu makanya menangis itu. iya karena saya bilang bahwa nilai saya itu lebih tinggi dari kamu Amira. Kamu nggak belajar sih. Bu, sampai nangis Bu. Ya. Terus kemarin kan kita sempat buat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Menurut Ali, apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Iya Bu. Ya, harusnya seperti apa Ali? Harusnya saya lebih menghargai orang lain, terus bisa membuat nyaman orang lain juga di kelas. Udah paling yang saya. Jadi tahu ya bahwa apa yang Ali lakukan itu sudah sedikit keluar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu Iya, ya. Bu. Ya, lain kali jangan seperti itu ya Ali ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih Ali, semangat bisa lebih baik ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Betul sekali seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung dihukum. Kasihan anak-anak kita kalau dihukum terus ya. Nanti mental health, bener nggak Bu? Mental health ya. Nanti mental healthnya terganggu ya. Nanti kita yang disalahkan. Pernah dengar kasus nggak? Ketika ada seorang guru menghukum siswanya, malah gurunya yang ditangkap penjara. Pernah ya? Nah, takutnya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, lebih baik kita ajak berteman saja siswa kita. Karena apa? Karena kan seusia mereka, seusia 17, 16, 15 itu enaknya diajak berteman. Kalau udah berteman kan enak. Siswa bisa nurut ke kita. Kemudian kita juga enak menanyakan kepada mereka ya kalau ada salah seperti itu. Nah, sekarang karena keterbatasan waktu, Ibu Popi silakan bisa kembali lagi. Terima kasih ya Bu. Ada yang mau memperagakan lagi tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, sesi berikutnya sesi tanya jawab, tapi karena waktunya sudah lebih dari 1 jam, hanya 1 pertanyaan saja. Mungkin ada yang ingin bertanya, mangga Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan pada saya mengenai materi budaya positif ini. Subhanallah, sangat hebat, bagus. Ada beberapa pengalaman pribadi saya mengenai peran guru yang 5 itu.
Ini real ya Bu ya. Iya. Saya di depan kan mengenai tata tertib sekolah, mengenai etika siswa yang dilarang merokok. Memang ada pergub dan sebagainya ya, bahwa lingkungan sekolah tidak dijadikan sarana untuk merokok. Bukan hanya siswa tapi guru juga dilarang. Iya. Iya. Nah ini di depan sana anak-anak ketika parkir motor dijadikan kesempatan sambil temannya datang, kan saya juga di sana, tinggal kedapatan mereka tuh ada kebutuhan manusia juga kan, salah satunya menghisap rokok tersebut gitu. Nah, yang jadi dilematis saya, katanya di keluarganya juga tidak dilarang gitu ya Bu ya. Sementara posisi saya sebagai guru yang memang harus hanya sebatas gini aja Bu, saya cepet gitu, nggak sampai seperti yang tadi diterangkan gitu. Ada segitiga itu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita ada di posisi Pak Sigit ya. Emang serba salah sih, apalagi kalau misalkan saya sendiri sebagai perempuan. Sedangkan mereka di usia-usia mereka ya you know lah, mereka kalau udah emosi seperti apa. Takut Bu, jujur saya takut sekali. Ya mungkin jalan plan B-nya ketika mengadakan segitiga restitusi, kita upayakan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan segitiga restitusi sudah Pak Sigit jalankan namun tidak berhasil, wayahnya panggil guru BK, panggil guru, kita kolaborasi dengan orang tuanya juga, kita panggil orang tuanya gitu. Kira-kira dari pertemuan itu kita berkomunikasi nih dengan orang tua si murid, berkomunikasi juga dengan guru BK. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tanya. Banyak lagi Bu. Iya. Kalau banyak mungkin gimana Pak? Bisa ada diseminasi mungkin ya, diseminasi mengenai keyakinan kelas di mana siswa itu tidak merokok dengan alasan kesehatan. Nilai kebajikannya itu kesehatan. Diperbolehkan nggak Bu yang ambil yang bukan hanya manajer saja? Ketika posisi itu tidak pakai model manajer gitu. Model kayak pemantau kayak gini gitu, lihat anak, apakah harus manajer gitu? Boleh, tapi harus ada sentuhan manajernya. Tapi sebelum ada sentuhan manajer, kita bisa nih pertama memantau dulu nih kira-kira siswa itu udah berapa kali ngerokoknya yang udah kita kegap. Kalau bisa ada buktinya dong, di foto atau gimana. Terus kedua, kita jadiin teman dulu, kira-kira berhasil nggak nih? Kalau misalkan kita jadi teman mereka, kira-kira mau nurut nggak nih? Kalau misalkan teman nggak nurut, kita membuat rasa bersalah ke anak nggak nurut, dihukum juga nggak nurut, kita pantau aja, bukti sebanyak-banyaknya kumpulin, kemudian serahkan ke guru BK, ke kesiswaan, panggil orang tua dan panggil siswanya. Seperti itu betul tidak Pak Haris? Betul ya? Dimana nanti siswa itu tanda tangan surat perjanjian ya Pak ya? Iya. Dan kita juga berkolaborasi dengan orang tua, minta tolong ke orang tuanya. Tolong istilahnya Pak Haris, diperhatikan anaknya di rumah ya. Sebetulnya merokok itu memang tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk di sekolah. Kalau misalkan mau merokok, diusahakan jangan di lingkungan sekolah dan jangan pada saat jam pelajaran ya Bapak Ibu. Kalau udah di rumah ya itu mah urusan orang tuanya. Yang penting di sekolah anak bisa menturuti keyakinan sekolah kita, bukan aturan lagi tapi keyakinan. Kalau untuk sekarang ini juga harus ada beberapa keyakinan di sekolah kita yang harus diubah kata-katanya sebetulnya, karena masih ada konotasi yang negatif Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ada lagi yang ditanyakan Bapak? Apa sudah cukup? Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup. Baiklah Bapak Ibu, kalau misalkan sudah cukup ya, saya ingin merefleksi, boleh? Boleh. Kalau misalkan boleh, silakan keluarkan HP Bapak Ibu semuanya. Silakan masukkan ke menti.com.
menti.com. Yes, mentimeter.com atau menti.com. Sudah? Ini kodenya Bapak Ibu. 4342605. 4342605. Sudah? 4342605. Tercerahkan, terima kasih, satu respon. Lebih dari satu kata juga tidak apa-apa, asal jangan satu paragraf ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 nih, baru 2 respon. Pengakuan. Pengakuan apa nih Bapak Ibu? Pengakuan kalau kita dulu sering kayak begitu ya. Gimana Bu Dian? Sedikit ya. Boleh banyak. Karakternya berapa ya maksimal? Secukupnya aja. Boleh Bu, 2. Boleh. Kenapa Bu Nita? Awesome. Thank you. Pengetahuan baru. Apa ya? Sudah? Sambil Bu. Boleh bisa nggak ada takut seperti itu udah. Sudah? Oke. Baru 5 respon. Lupa lagi pasti. Ya, berapa ya? Tadi juga saya lupa. Sebentar Pak. Nih Pak Haris, 4342605. Sudah Pak? Oke. Ilmu baru, terima kasih. Bu Arum sudah? Sudah bulan? Oke, terima kasih. Saya merefleksi kali ini, apa perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif dengan saya, Ibu Selvia? Yang pertama ilmu baru, kemudian pengakuan, kemudian mantap, awesome, bertambah wawasan, tercerahkan, ilmu baru. Semuanya positif Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin untuk kegiatan kali ini kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Saya sebagai pembicara, saya meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah yang membuat hati Bapak Ibu bersedih ya. Kemudian saya berharap ke depannya setelah Bapak Ibu mempelajari materi ini, hayu kita sama-sama berubah sedikit demi sedikit demi karakter siswa kita ke depannya. Oke Bapak Ibu? Setuju? Semangat? Semangat, oke. Sekian ya Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.